Oke saudara, halo kawan-kawan, apa kabar kamu semua hari ini? Diharap sehat-sehat saja ya. Terima kasih dan bersyukur kita kepada Tuhan hari ini karena kita dapat berjumpa lagi melalui channel Adirin Gabin ini. Terima kasih kepada Anda yang telah masuk ke channel ini. Terima kasih saya ucapkan, dan saya harapkan agar siapa yang sudi subscribe channel ini, agar channel ini bisa lebih berkembang, masih agar terus kita dapat berkarya dengan lebih kembang. Oke. Pada hari ini rasanya saya berkongsi dengan Anda. Ada satu saya cari satu tajuk ataupun satu tip cara pilih rakan dengan bijak. Pilih rakan dengan bijak. Pikirkan, Anda tidak boleh memilih siapa yang Anda berkawan. Sama sekali tidak. Anda mendapat lebih banyak menyatakan siapa kawan Anda seperti yang mereka lakukan. Membuat kawan adalah satu perkara, tetapi memilih sesiapa rakan Anda adalah sangat penting, kerana kawan-kawan Anda adalah panduan Anda dalam kehidupan serta orang-orang yang membantu menentukan siapa Anda. Dalam beberapa cara, mereka adalah keluarga. Terdapat beberapa kawan yang lebih dekat dengan Anda berbanding yang lain, tetapi Anda lebih pilih untuk berkongsi bahagian penting dalam kehidupan Anda dengan perkara-perkara tersebut. Oke, itu tadi pengenalan. Coba ringkas tentang pengenalan dengan tajuk cara pilih rakan dengan bijak. Oke. Pilih kita ke tajuk kecil yang pertama. Pilih sahabat yang jujur. Ini sangat penting. Siapa yang ingin memilih sahabat apa yang macam mana yang kita pilih, kita mesti pilih sahabat yang jujur. Oke. Seseorang sahabat yang jujur adalah salah satu kawan terbaik yang boleh Anda miliki. Amanah dan kejujuran adalah asas dalam sebarang hubungan. Memilih rakan yang boleh memberitahu Anda bagaimana ia akan menjadi sesuatu yang Anda akan sangat menghargai, walaupun Anda mungkin
walaupun Anda mungkin tidak selalu menghargai pada saat tertentu, Anda akan melihatnya kembali dan menghargainya kemudian benar-benar. Seseorang sahabat yang jujur akan menghalang Anda keluar dari rumah memakai pakaian yang menggerikan. Pakaian yang menggerikan itu, atau memberikan Anda bahwa gadis yang Anda akan tanya untuk bertanya tidak berminat. Mereka menyokong dengan kejujuran mereka, dan Anda harus memilih seseorang yang Anda tahu tidak akan berbohong. Kita nak yang berterus terang dengan menasihatkan kita, dengan memberi panduan kepada kita, sesuatu yang terus terang, jujur, dengan baik, tidak depan lain belakang kita dia mengumpat cakap yang lain-lain tentang kita. Pilih sahabat yang dapat ketinggalan. Pilih sahabat yang ketinggalan anehnya dan sense of humor. Kita ke dua. Pilih sahabat yang dapat ketinggalan anehnya dan dapat meninggalkan anehnya dan aneh sense of humor. Sense of humor. Kawan perlu ketawa bersama kita, suka masa-masa baik kita dalam hidup, dan kadang-kadang masa terbaik untuk dari ciri-ciri watak ganjil kita sendiri. Pilih rakan yang mempunyai sifat-sifat ini dan boleh ketawa dengan Anda dan bukannya pada Anda. Lagipun jika Anda memilih rakan yang mempunyai sifat ini dan boleh ketawa dengan Anda dan bukannya ketawa pada Anda. Lagipun jika Anda memilih rakan yang mendapat rasa humornya, seorang yang akan ketawa dan pendengar atau orang itu akan menjadi kawan Anda yang baik, yang terbaik. Mereka tidak meletakkan Anda untuk perkara yang membuat Anda berbeza. Mereka tidak membeza-bezakan kita. Kita yang ketiga. Pilih rakan yang berdiri dengan Anda di masa kita dalam keadaan yang sukar. Pilih kawan
ataupun rakan yang berdiri dengan Anda di masa yang sukar. Ya, sangat mudah bagi kita untuk menjadi kawan baik di masa-masa yang menyeronokkan. Terdapat berbagai ketawa dan momen yang mengembirakan dan masih itu membuat hubungan mudah. Tetapi siapa orang yang berdiri di hadapan Anda apabila keadaan menjadi sukar? Siapa yang berdiri dengan Anda di hadapan Anda apabila keadaan Anda menjadi sukar? Mereka adalah sahabat sejati Anda. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kehidupan itu tidak selalu seperti yang kita rancang. Lebih sukar untuk ditahan oleh seseorang yang mempunyai masa yang sukar, jadi memiliki rakan yang cukup kuat untuk menjadi baik untuk menangis atau memegang tangan Anda apabila diperlukan adalah pilihan yang terbaik. Oke, itu tadi. Pilih rakan yang berdiri dengan Anda di masa yang sukar, di masa kita dalam kesusahan, dalam kita menghadapi masalah. Kawan-kawan yang sanggup berdiri dengan kita. Orang cakap apa? Kawan yang sanggup menangis bersama dengan kita di saat kita dalam kesukaran ataupun dalam kesusahan. Oke, kita pindah ke yang ketiga. Pilih rakan yang memberikan seperti mereka mengambil. Kita semua mempunyai kawan yang hanya menginginkan perkara dari kita, tetapi mereka tidak pernah sepatutnya bersedia memberi kita apabila kita memerlukannya. Hubungan melibatkan Anda mahu lakukan walaupun ia tidak cukup pada Anda, dan kadang-kadang dia akan melakukan apa yang Anda mahu lakukan walaupun itu bukan perkara mereka. Apabila hubungan adalah pihak kita hanya merasa marah dan marah. Oke. Itu tadi buat kita marah, dan ini sungguh tidak sehat. Pilih rakan yang Anda rasa seimbang dan sanggup berikan dan memberi, ataupun dalam bahasa Inggrisnya give and take. Oke, itu tadi kawan-kawan. Ada kalau kita nak memberi, dia mengambil, lain kali dia memberi, kita pula yang ambil. Oke, itu kisahnya tadi itu. Memberi dan mengambil, karena harus seimbang. Jangan hanya tahu mengambil daripada orang, tapi kita sangat susah untuk memberi sesuatu dengan ataupun kepada rakan-rakan bersama kita. Harus ada
mengambil, dan selepas itu harus ada juga kita memberi. Oke, itu tadi. Kemudian keempat, pilih sahabat yang memiliki iman seperti Anda. Penting kepercayaan Anda. Kepercayaan Anda penting bagi Anda. Jadi, mengapa memilih kawan yang meletakkannya di setiap peluang yang mereka dapat? Sekiranya kawan Anda menjauhkan Anda dari Tuhan, apakah mereka benar-benar kawan Anda? Tidak mungkin, kan? Sahabat sejati sama ada mereka percaya apa yang Anda lakukan atau tidak akan menyokong pilihan Anda untuk menjadi seseorang yang beriman. Ia cenderung untuk menjadikannya. Sebab mengapa orang beriman sering memilih kawan beriman lain? Kerana mau bersama dengan orang-orang yang membantu mereka tinggal di jalan yang beriman. Kita cari orang yang beriman dalam sama iman ataupun sama sealiran dengan kita. Sebab keimanan seseorang ini amat penting dalam menjalani kehidupan harian kita dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Iman itu sangat mendorong, membimbing kita di sepanjang hidup kita. Jadi carilah kawan yang beriman ataupun sealiran ataupun seagama dengan Anda. Setiap agama itu penting. Ajaran-ajaran agama menyuruh kita melakukan perkara yang baik, menyuruh kita meninggalkan sesuatu yang tidak baik. Oke. Yang kelima, yang barangkali yang terakhir, pilih rakan yang suka perkara yang Anda lakukan. Walaupun persahabatan penuh kompromi, ia membantu jika Anda memilih rakan yang berkongsi banyak minat Anda. Ia memberi Anda perkara untuk dibincangkan atau dikongsi. Ia membuat keputusan untuk melakukan lebih mudah. Membuat keputusan itu lebih mudah. Anda tidak perlu memilih rakan yang suka setiap perkara kecil yang Anda lakukan, tetapi Anda sepatutnya mempunyai beberapa kepentingan bersama. Baiklah, saudara, itulah tadi ada 5 tips yang telah diberikan panduan kita memilih rakan ataupun kawan dengan bijak. Kita harus bijak memilih kawan ataupun rakan ataupun sahabat. Kawan tidak semestinya rapat macam isi dengan kuku, tapi kawan ini diperlukan di sepanjang kehidupan kita. Kawan yang baik harusnya kata orang sanggup kemana. Kalau kita susah biar sama susah, kata orang. Makan biar sama makan, kata orang.
Sikit sama sikit, banyak sama banyak. Itu biasanya yang kita dengar daripada orang-orang orang tua kita dalam amalan kita berteman ataupun berkawan. Harusnya ada yang memberi, ada yang menerima. Kalau kita sudah menerima, apa kata orang, kalau kita sudah menerima, maka bersedialah satu masa nanti di mana kawan-kawan kita akan melalui saat-saat sukar dalam kesusahan. Semestinya kita yang bersahabat, orang yang harus prihatin terhadap kawan, teman kita. Kalau dulunya kita harus ingat, dulunya dia pernah membantu kita, dia pernah memberi kita. Sepatut masa ada dalam kesusahan, kita harus bersedia untuk memberinya balik. Kita imbal balik apa yang telah dia lakukan terhadap kita masa kita dalam kesusahan. Jadi bukan kawan itu saja, kawan ini harus jujur dalam berkawan. Jangan depan lain belakang lain, jangan depan baik-baik, itu baiklah manis-manis mulutnya, tapi di belakang main lagi, dia mengutuk kawan. Tak boleh macam itu. Maksudnya kita jangan berkelakuan yang sebegini. Kalau macam mana kita berada di depan, macam itulah semasa dia tak ada di depan kita. Jujurlah dalam berkawan, bersahabat ini. Kawan ini amat penting dalam kehidupan kita manusia. Kita tak boleh hidup tanpa berkawan. Tak kiralah kawan perempuan ke, kawan lelaki ke, ibu bapak kita sendiri pun kita boleh buat jadi kawan. Kita saling menghormati, kita harus saling menghargai, hormat menghormati, turut menturuti yang baik, buat perkara yang baik, jangan menuruti apa yang tak baik. Itu di sebaliknya pula nanti. Buatlah sesuatu yang baik dan berfaedah. Buatlah untuk kesenangan kita bersama, kesenangan kawan kita pun senang, kita pun senang, kita tidak menyusahkan, tidak saling menyusahkan. Itulah tadi tentang cara pilih akan dengan bijak. Diharapkan topik kali ini dapat membantu, membimbing ataupun siapa-siapa yang berkawan di mana-mana, di sekolahnya, di tempat kerja ataupun dalam lingkungan kita, masyarakat kampung. Kita harus memilih kawan kita dengan bijak. Kawan yang tahu membimbing, kawan yang tahu membawa kita ke arah yang baik, bukan yang membawa kita ke yang tak baik. Saling menasihati. Kalau yang tak baik kita suruh dia buat benda yang baik, nasihatkan dia. Okey, sebelum kita berpisah, sekali lagi ucapkan terima kasih kepada anda yang telah melawat channel Adiren Gavin ini, dan saya mohon agar sudi-sudikanlah subscribe channel ini supaya channel ini lebih bersemangat dan berkembang, supaya semangat kita untuk menghasilkan video-video lagi yang selanjutnya. Terima kasih banyak-banyak yang anda melawat channel saya ini, channel Adiren Gavin ini. Baik, okey. Itu saja dari saya. Semoga kita berjumpa di lain kesempatan lagi, di lain waktu.
Sebelum mengundur diri, saya ucapkan terima kasih kepada yang telah subscribe channel ini. Terima kasih banyak-banyak. Saya menghargainya. Saya betul-betul menghargai. Terima kasih banyak-banyak. Oke. Terima kasih dan terima kasih. Peace. Oke, bye.